Ya, pemirsa, Dewan Perwakilan Rakyat DPR RI telah mengesahkan rancangan Kitab Undang-Undang RKUHP menjadi undang-undang dalam rapat paripurna hari ini. Pengesahan dilakukan di tengah masifnya penolakan elemen masyarakat sipil terhadap RKUHP yang dinilai masih memuat pasal-pasal bermasalah. Bersama saya David Silahoy, Anda menyaksikan MNC News Prime. Pemirsa, hari ini RKUHP resmi disahkan menjadi undang-undang oleh DPR. Pengesahan undang-undang baru ini diwarnai interupsi oleh anggota Dewan. Undang-undang hukum pidana dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang. DPR RI dan pemerintah akhirnya mengesahkan rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menjadi undang-undang dalam rapat paripurna DPR siang tadi. Paripurna ke-11 ini sempat diwarnai adu mulut antara fraksi PKS dan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko. Perdebatan itu terjadi saat Sufmi Dasko menyatakan seluruh fraksi setuju kecuali fraksi PKS yang setuju dengan catatan. Sufmi Dasko pun kemudian meminta fraksi PKS menyampaikan catatan tersebut. PKS sudah sepakat dengan catatan. Saya wakil catatannya rakyat. sudah kita terima. Catatannya sudah kita 3 terima. menit hak saya. Tapi disepakati oleh fraksi 3 menit PKS. hak saya bicara. Jangan kamu jadi diktator bukan. di sini. Ini Anda. Saya akan ajukan ke MK. Ini Anda minta mencabut usul yang sudah disetujui oleh fraksi. Saya kasih waktu Oleh kamu. karena itu saya sudah Saya cukup minta 3 menit aja. Anda memberikan catatan yang dari fraksi. Jangan Pak Supri jadi diktator di sini. Saya hanya minta 3 menit. Saya kasih waktu. Kalau hari ini saya tidak kasih waktu, saya keluar dari sini. Silakan. Saya wakil rakyat. Selanjutnya kami akan menanyakan kepada setiap fraksi apakah rancangan undang-undang tentang kitab Yang kedua, dengarin dulu. pidana dapat Pak Sobri, disetujui untuk kamu disahkan jangan jadi menjadi undang-undang. diktator ya. Ya. Iya, lihat itu, wartawan begitulah DPR sekarang, ya. Wartawan begitu. Menkumham Yasona Lauli juga menyatakan telah mensosialisasikan Undang-Undang KUHP sebelum disahkan. Ia juga menjelaskan mengenai sejumlah pasal yang kontroversial di KUHP. Tetapi perlu saya catat bahwa pemerintah tidak berkeinginan untuk membungkam kritik. Penyerahan harkat martabat tidak berarti kritik. Harkat martabat sesuatu yang berbeda, mohon dibaca. Dan ketentuan-ketentuan lain yang menjadi perhatian tentang lembaga negara sudah dibuat catatannya, dibuat penjelasannya. Kritik Dewan Pers sudah dibuat lagi penjelasannya untuk tidak digunakan secara sewenang-wenang oleh penegak hukum. Setelah disahkan, KUHP terbaru itu diserahkan ke pemerintah untuk diteken Presiden Joko Widodo dan diberi nomor untuk masuk ke lembaran negara. Menkumham pun menegaskan jika masyarakat tidak setuju dengan pengesahan KUHP bisa mengajukan secara konstitusional ke Mahkamah Konstitusi. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, suasana panas pengesahan RKUHP tak hanya berlangsung di dalam gedung DPR. Massa dari sejumlah elemen masyarakat hari ini kembali menggelar aksi di depan gedung DPR. Aksi menolak pengesahan RKUHP kembali digelar di depan gedung DPR Jakarta. Aksi unjuk rasa ini sekaligus sebagai bentuk protes kepada pemerintah dan DPR pasca pengesahan RKUHP. Padahal massa menilai pembentukan RKUHP tidak transparan dan masih ada sejumlah pasal kontroversial yang belum dicabut. Ratusan personel kepolisian pun berjaga di lokasi untuk mengamankan jalannya aksi unjuk rasa. Baik, tadi Mas Fadli ada awareness gitu ya, sekedar memberi awareness soal kontrasepsi ke... Ya, pemirsa, DPR akhirnya mengesahkan RKUHP menjadi undang-undang. KUHP baru yang menggusur KUHP zaman penjajahan Belanda ini akan mengalami transisi 3 tahun dan efektif pada tahun 2025. Jalan berliku dan panjang untuk mengesahkan RKUHP ini. Dan kini kita akan membahasnya bersama Albert Aris, anggota tim sosialisasi RKUHP Kemenkumham Republik Indonesia. Selamat malam, Pak Aris. Selamat malam, Mas David. Panggil saya Albert saya. Oh, Pak Albert ya, oke. Pak Albert, sehat, Pak? Sehat ya, Pak Albert? Ya, sehat. Baik. Puji Tuhan, alhamdulillah. Baik, Pak Albert. Ini dikatakan ada 3 tahun tambahan untuk sosialisasi. Memang yang sebelumnya bagaimana? Kok masih ada 3 tahun lagi? Apakah kurang atau seperti apa sih sosialisasinya kemarin? Begini Mas, RKUHP
sekarang udah boleh sebut KUHP dan belum tentu pasti. Tapi Ya. oke, kita sebut KUHP sampai at least sampai ada lembaran negara ya itu ya, sampai ada nomor. Jadi RKUHP sebagai pembaruan hukum pidana dan sistem pembidana modern ini adalah suatu perubahan yang revolusioner yang menawarkan keadilan yang bersifat korektif, rehabilitatif dan juga restoratif, Mas David. Nah, oleh karena itu memang pilihan dan keputusan untuk menetapkan masa transisi atau grace period selama 3 tahun ini adalah untuk nanti proses penyesuaian dari peralihan KUHP existing ke nanti KUHP yang baru yang akan berlaku nanti di tahun 2025, serta juga persiapan beberapa peraturan pelaksanaan nanti untuk bisa menjamin implementasi dari RKUHP ini menjadi sempurna, kurang lebih seperti itu, Mas David. Jadi beberapa tahun kemarin itu sosialisasinya apakah kurang efektif atau bagaimana? Ini bukan sekedar sosialisasi ya, meskipun nanti dalam masa transisi target utama sosialisasi bukan hanya sekedar kepada masyarakat, tetapi juga memberikan equipping kepada para penegak hukum, Mas. Tetapi waktu 3 tahun itu dianggap sebagai waktu yang paling ideal untuk memastikan masa transisi dari KUHP lama ke KUHP baru itu bisa berjalan secara smooth, Mas David. Tujuannya adalah supaya nanti ketika masa 3 tahun itu dinyatakan daya lakunya, Mas ya. Jadi nanti kan kalau misalkan sudah ada nomor tuh disebutnya daya ikat, Mas. Nanti 2000 nanti disebut daya laku, Mas. Jadi perubahan berkaitan dengan masa transitoir, peraturan perubahan perundang-undangan tersebut bisa berlaku secara efektif, Mas. Demikian. Apa yang menyebabkan atau apa yang paling krusial dalam proses 3 tahun itu yang perlu urgently required dilakukan oleh tim yang melakukan sosialisasi seperti Anda, Pak Albert? Ya, tadi kan saya sudah menyampaikan bahwa khususnya untuk memberikan pemahaman yang sama terkait dengan buku 1, Mas David. Buku 1 ini adalah saya sebut tanda kutip operator ya, karena dia berisi general rules yang berisi asas-asas pembaruan hukum pidana, di mana di sana ada tujuan dan pedoman pemidanaan, ada alternatif sanksi, ada berbagai macam perubahan berkaitan dengan sistem pemidanaan yang perlu kami sosialisasikan ke seluruh Indonesia kembali, khususnya kepada aparat penegak hukum dan masyarakat, serta advokat juga nanti, Mas David. Ini memang 3 tahun itu dianggap waktu yang paling ideal. Dalam draft Juli tahun 2022, memang keputusannya pada waktu itu masih 2 tahun. Tapi pilihan 3 tahun ini saya pikir cukup ideal, karena juga kita mau memastikan seluruh peraturan pelaksanaan yang mendukung RKUHP ini bisa disiapkan dalam waktu 3 tahun tersebut, Mas. Oke, ini kalau yang tadi disebutkan buku asas untuk buku 1 ya, asas-asas hukum pidana dan alternatif sanksi begitu. Tapi kalau untuk urusan penjelasan, misalnya pasal-pasal, kan kalau nggak salah ada 12 pasal yang kemudian dimasalahkan. Katanya ada penjelasan-penjelasan yang nanti juga akan untuk memberikan penjelasan supaya tidak salah dalam memberikan vonis begitu, atau membuat tuntutan. Nah, apakah itu juga akan dibahas juga? Gini, Mas, kalau bicara tentang penjelasan resmi yang kita bisa temukan dalam penjelasan RKUHP, itu sifatnya sudah fix, Mas. Jadi tidak ada lagi, itu pun sudah merupakan hasil dari penyerapan masukan dan aspirasi dari masyarakat sipil, rekan-rekan anggota Dewan yang terhormat, dan juga semua elemen masyarakat, Mas. Jadi soal penjelasan resmi dari KUHP itu sudah fix, Mas. Masalahnya ini kan perubahan revolusioner dari buku 1 KUHP yang berlaku saat ini, Mas. Dengan transisi di mana nanti buku 1 RKUHP ini akan menjadi operator untuk semua aturan pidana, Mas. Landasannya lah ya. Baik di KUHP maupun yang ada di luar KUHP, Mas. Gitu. Jadi kalau soal pasal-pasal yang menjadi isu krusial, saya pikir sudah fix ya. Sudah kami berusaha untuk jelaskan dan berikan pemahaman kepada masyarakat bahwa RKUHP itu menjamin, Mas, kebebasan berekspresi, berpendapat, dan juga melindungi ruang privat masyarakat, Mas. Baik. Kalau memang itu sudah fix, artinya kan hanya bisa diubah kalau memang nanti ada yang melakukan judicial review begitu ya. Nah, tetapi sampai saat ini tuh masih ada protes-protes gitu. Bagaimana itu Anda menanggapinya? Dalam negara demokrasi saya pikir wajar ya, Mas ya. Protes, ketidakpuasan, dan lain sebagainya, saya pikir itu dalam berdemokrasi merupakan hal yang wajar, Mas. Selama, Mas,
partisipasi yang bermakna dalam penyusunan RKUHP ini, yaitu pemenuhan hak masyarakat untuk didengar, untuk dijelaskan, untuk dipertimbangkan masukannya, itu sudah kami penuhi, Mas. Jadi, kalaupun pada akhirnya ada yang tidak puas, sekali lagi saya tidak mengarahkan ini ya, dan juga tidak menyarankan itu karena itu hak konstitusional. Jika ada elemen masyarakat yang merasa ada kerugian konstitusional terkait pasal-pasal yang berlaku di KUHP, maka opsinya adalah melakukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Sekali lagi ini bukan saran, tapi itu adalah hak dari mereka yang merasa terlanggar hak konstitusional dan mempunyai legal standing, Mas. Baik, Pak Albert, singkat saja, KUHP ini sebenarnya inisiatif siapa sih? Pemerintah apa DPR ya? Kalau dari sisi inisiasi, memang RUU ini adalah RUU inisiasi pemerintah, Mas. Betul. Tetapi kalau kita lihat sejarah panjang perjalanan RKUHP, upaya pembaruan RKUHP ini bahkan sudah disuarakan sejak tahun 1963 silam, Mas. Berarti sudah ada waktu kurang lebih 59 tahun di mana upaya pembaruan untuk menggantikan hukum pidana peninggalan Belanda itu sudah diikhtiarkan, Mas. Tapi malam hari ini saya perlu menyampaikan, ini bukan sekedar hendak mengganti baju, Mas. Bukan sekedar mengganti produk kolonial Belanda, bukan, Mas. Tetapi tadi, bagaimana mengatur hukum pidana ini tidak lagi menjadi alat pembalasan, Mas. Tidak lagi menjadi lex talionis, tetapi menjadikan hukum pidana yang berkeadilan, memberikan keadilan yang sifatnya rehabilitatif, korektif, dan juga restoratif, Mas. Ini penting sekali untuk mengatasi masalah overcrowding lapas kita, Mas. Malam hari ini, masyarakat MNC perlu tahu juga bahwa kapasitas lapas kita saat ini hanya 132.000 orang. Tetapi unfortunately, dihuni oleh hampir 280.000 orang, belum termasuk rutan Polri, Mas. Ini adalah konsekuensi dari penerapan asas legalitas dalam KUHP yang selama ini diterapkan secara absolut dan kaku, Mas, gitu. Tidak heran ya, Mas, kita mendengar ada kasus orang-orang kecil tanda kutip ya, Mas, yang nggak mampu mencuri langsung diperhadapkan pada hukum pidana dan sanksi pidana penjara itu sudah menanti mereka, Mas. Disinilah letak fleksibilitas, keseimbangan dari pembaruan hukum pidana ini kami tawarkan dalam bentuk pembaruan hukum pidana, Mas. Baik, kita tunggu ini KUHP-nya apakah memang betul-betul memberikan keadilan begitu ya kepada masyarakat yang tadi dikatakan kurang mampu juga. Baik, terima kasih Pak Albert Aris sudah berbagi bersama kami. Salam sehat selalu. Terima kasih, dan semoga sukses Mas. sosialisasinya ya. Baik. Baik pemirsa, tetaplah bersama kami di MNC News Prime. Kami akan kembali usai jeda berikut ini.